Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikum. Kita teruskan pelajaran kita malam ini insyaallah. Apa kemarin kita? Kemarin bahasa Arab ya? Sekarang apa nih? Kenapa? Rencana nahu katanya. Nahu ya? Atai. Nahu. Berarti malam ini kita nahu. Bentar, Ana buka dulu filenya. Oke. Ini nahu kita dari awal ya. Insyaallah kita dari awal nih. Nahu ikhwan. Untuk nahu yang ikhwan kita dari awal, dari nol, dari materinya. Ini ya. Jangan belum di share ini PDF-nya. Nanti insyaallah setelah selesai ya. Ini nahu bagian 1. Bagian pertama itu awal banget ya. Jadi kebanyakan materi di sini. Ini nahu bagian 1. Nahu bagian 1. Bagian pertama. Dan kalau ada bukunya silahkan dibuka buku Mukhtarat, ini sama dengan buku Mukhtarat. Nggak jauh beda, pembahasannya hampir sama. Pembahasannya hampir sama di buku Mukhtarat halaman 4. Di buku Mukhtarat halaman 4. Pembahasannya. Baik. Yang akan kita bahas di sini di nahu awal ini, di nahu bagian 1 ini, yaitu yang pertama al-kalimat, gitu ya. Al-kalimat, kalimat bahasa Arab itu bagaimana, gitu ya. Yang kedua al-mabni atau al-mabniyat, isim mabni atau fi'il mabni. Semua yang mabni akan dibahas di sini. Ya. Al-mabni. Kemudian al-i'rab. I'rab itu artinya mu'rab. Ya. Mu'rab maksudnya di isim atau fi'il yang berubah-ubah harokatnya, itu ya. Yang harokatnya berubah-ubah, bisa domah, bisa fathah, bisa kasrah, itu dasarnya, atau bisa waw, bisa alif, bisa ya, itu tandanya, itu ya. Itu namanya mu'rab. Intinya kata yang berubah-ubah, kata yang berubah-ubah tandanya itu disebut dengan mu'rab. Kalau mabni itu kata yang hanya memiliki satu bentuk. Contohnya misalkan musalla. Musalla ini enggak berubah-ubah, enggak musallu, enggak musalli, enggak fathah, enggak domah, tapi musalla saja, gitu. Ya, musalla saja. Jadi dia tidak berubah, hanya memiliki satu bentuk, itu disebut dengan al-mabni, ya, mabni. Jadi mabni itu artinya hanya memiliki satu bentuk. Ya, hanya memiliki satu bentuk. Kemudian yang tadi al-kalimat, kalimat berarti dalam bahasa Arab itu kalimat itu maksudnya apa saja. Kita lihat yang pertama al-kalimat. Yang pertama pembahasan al-kalimat. Al-kalimat, kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 unsur. Kalimat dalam bahasa Arab tersusun dari 3 unsur. Yang pertama al-isim, isim ya, nama. Yang kedua al-fi'lu,
fi'il, kata kerja. Yang ketiga al-harf, huruf. Jadi kalimat itu nggak akan keluar dari yang tiga ini. Pasti dalam kalimat itu kalau bukan isim dia fi'il, kalau bukan fi'il dia huruf. Itu saja. Jadi unsur kalimat itu terdiri dari tiga ini, isim, fi'il, dan harf. Isim, nama, fi'il, kata kerja, harf, huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini bukan huruf hijaiyah ya. Yang dimaksud dengan huruf misalkan bukan huruf ba, huruf mim, huruf lam, bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan huruf. Insya Allah nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan huruf ya, di bagiannya. Yang pertama, al-isim. Isim yang pertama ini. Isim, al-ismu atau al-ismu gitu ya. Bacanya al-ismu. Ini berarti al-ismu, tidak pakai hamzah qata ya. Isim ialah kata yang menunjukkan benda. Perhatikan ini. Kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ya. Jadi isim itu kata benda, kata sifat, atau kata keterangan waktu. Dan ini tidak hanya ini ya. Bisa kata keterangan tempat juga bisa isim. Atau misalkan nama orang itu juga termasuk isim. Intinya nama yang menunjukkan kata keterangan waktu atau kata sifat, kata benda ataupun kata orang misalkannya, nama orang itu termasuk ke isim. Kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda isim itu apa saja? Di sini ada tanda-tanda isim terdiri dari 5. Terdiri dari 5 tanda. Yang pertama al-jar. Yang pertama al-jar. Jar, maksudnya apa ini jar? Jar ada 2 makna. Jar ada 2 makna. Yang pertama didahului oleh huruf jar, 1 ya. Didahului oleh huruf jar. Oleh jar, ya. Huruf jar maksudnya oleh jar. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ke bawah, yang kedua dalam keadaan jar atau majrur. Yang kedua dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar atau majrur. Sama ya, jar sama majrur sama. Yang dimaksud dengan jar, ini tanda isim yang pertama ya. Tanda isim yang pertama yaitu jar. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua dalam keadaan jar. Kita lihat contohnya biar lebih paham. Perhatikan ini Al-Qur'anu 'alal maktabi. Al-Qur'anu 'alal maktabi. Perhatikan kata atau huruf. Ini namanya huruf ya. Huruf ala. Ini huruf jar. Ala. Ala ini dia termasuk ke huruf jar. Ini termasuk ke huruf jar. Bentar. Ustaz, huruf jar atau huruf jar boleh, Ustaz? Ya, kita mengucapkannya biasanya jar gitu ya. Tapi tulisannya jar ya. Tulisannya jar. Nah. Karena dari dulu selalu jar, huruf jar. Gitu. Jar. Nah. Sebenarnya yang benar jar ya, Ustaz? Jar, benarnya jar. Yang benar tulisannya itu jar. Nah, cuman kita biasanya orang-orang yang membahas tentang jar biasanya mengucapkan jar. Nah, gitu aja. Seperti ba'iun, iya, seperti ba'iun ya tulisannya ba'iun. Tapi kita ya orang Arab misalkan kita dosen-dosen kita yang orang Arab biasanya mengucapkan bahasa Arab, kita mengucapkan ba'iun, mengucapkannya ba'i. Gitu. Ba'i ini lahjah gitu ya. Lahjah saja. Kalau tulisannya ba'i'un. Ini juga sama jar. Jar kita mengucapkannya jar, tapi yang benar tulisannya adalah al-jar. Al-jar. Taib. Itu hanya logo ana saja. Nah. Taib. Berarti al-jar atau biasa kita ana sendiri biasanya mengatakan jar. Ini yang pertama didahului oleh huruf jar atau jar ya. Jar enggak masalah. Ini huruf jarnya apa nih? Anda mengucapkan jar, aslinya jar ya. Anda keseringan mengucapkan seperti ini.
Al-maktab, nah ini isimnya. Ya, ini kata ini kita misalkan nih belum tahu dia isim atau bukan ya. Dia isim, fiil atau huruf. Kita belum tahu nih. Maka kita lihat tandanya. Tadi tanda isim adalah didahului dengan huruf jar. Dan ini huruf jarnya ala. Oh, berarti al-maktab ini termasuk ke isim gitu. Jadi kalau ada kata ya, kalau ada kata didahului oleh huruf jar, maka dia termasuk ke isim. Paham nomor 1 ini? Contoh yang pertama? Paham, Ustaz. Paham ya? Baik. Yang kedua, Paham. nah, yang kedua dalam keadaan jar atau dalam keadaan majrur. Dalam keadaan jar atau dalam keadaan majrur. Nah, contohnya Kitabu Zaidin mufid. Kitabu Zaidin mufid. Perhatikan kata Zaid. Zaidin. Ini dia dalam keadaan majrur. Dalam keadaan majrur disebutnya dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, kata majmuk. Kata majmuk. Ini Zaid mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu majrur, ingat itu. Mudhafun ilaih selalu majrur. Jadi nggak akan berubah-ubah lagi ya. Mudhafun ilaih selalu majrur. Nah, berarti karena dia Zaid ini dalam keadaan jar ya, dalam keadaan jar atau majrur, maka Zaid ini termasuk ke isim. Nah, termasuk ke isim. Berarti tanda-tanda isim yang pertama itu jar, ada dua maksudnya. Yang pertama, kalau kata didahului oleh huruf jar, dia isim. Yang kedua, kata dalam keadaan majrur. Salah satunya adalah, bukan salah satunya, mudhafun ilaih ini ya. Mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih, Zaid ini dia dalam keadaan mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih itu selalu majrur, nggak akan berubah ya. Mudhafun ilaih selalu majrur. Maksudnya apa? Keadaannya majrur. Maka Zaid ini termasuk ke isim. Gitu. Paham nomor 1? Ada pertanyaan dulu, silakan. Paham? Kalau paham kita teruskan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung menanyakan ya. Nomor 2. Tanda isim yang kedua adalah tanwin, at-tanwin. Di buku mukhtaratnya halaman 3 ya, itu ada. Nomor 1. Halaman 3 nomor 1 di buku mukhtarat. Tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. Apa itu tanwin? Siapa yang tahu apa itu tanwin? Tidak ada yang tahu? Ma makna tanwin? Apa artinya tanwin? Apa yang dimaksud dengan tanwin? Maksudnya baris 2 begitu maksudnya, Ustaz? Baris 2. Naam, baris 2. Fathah tain berarti kasrah tain dan dhammah tain. Itu yang biasa kita kenal ya. Jadi tanwin itu kita mengatakan fathah tain, kasrah tain, dhammah tain. Itu tanwin yang biasa kita kenal. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan tanwinnya itu sendiri adalah harokat yang kedua. Nah, harokat yang kedua ya. Jadi tanwin itu bukan dua-duanya. Misalkan ini fathah tain. Fathah tain kita sebut tanwin. Tidak. Tanwinnya itu adalah harokat yang keduanya. Itu tanwin. Ya, jadi tanwin itu harokat yang kedua. Kalau ada fathah tain, salah satunya tanwin. Kasroh tain, salah satunya tanwin. Dhammah tain berarti salah satunya tanwin. Bukan dua-duanya. Yang satunya lagi itu harokat biasa, harokat mu'rab, harokat i'rab. Boleh kita katakan nggak masalah tanwin itu fathah tain, dhammah tain, kasrah tain, nggak apa-apa. Ya, teruskan lagi. Berarti kalau ada kata, ya, kalau ada kata dan kata tersebut harokatnya fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, dia termasuk ke isim. Contohnya, waja'a rajulun. Waja'a rajulun. Yang memiliki
tanwin atau dhammatain berarti rajulun, maka rajulun ini termasuk ke isim. Rajulun itu termasuk ke isim. Kemudian yang kedua contohnya ataqtuluna rajulan. Ini dalam keadaan mansub ya. Rajulan dia tanwin juga sama, fathah tain. Berarti rajulan dia termasuk ke isim. Kemudian yang ketiga auhayna ila rajulin. Baik, ini kurang satu harakatnya ya, kita rubah. Rajulin bukan rajuli. Rajulin. Nah. Yang ketiga ini auhayna ila rajulin. Auhayna ila rajulin. Rajulin dia tanwin harakatnya kasrah tain. Berarti rajulin termasuk ke isim. Dan juga ada tanda yang lainnya yaitu didahului oleh huruf jar. Ila. Iya. Ya, ada tanda lainnya juga. Berarti ada dua tanda di situ. Didahului dengan ila dan juga menerima tanwin. Berarti rajul itu isim. Paham? 1 dan 2? Paham ya insyaallah. Yang ketiga an-nida. An-nida. Nah. Paham ya? Maksudnya artinya tanda-tanda setiap huruf yang tidak bisa dimasukin tanwin itu tidak termasuk isim itu Ustaz. Tidak seperti itu. Iya, gini. Jadi setiap yang tidak bisa diberikan tanwin itu tidak termasuk isim. Bukan. Pasti bukan isim. Salah. Kalimatnya seperti itu salah. Kalimatnya seperti ini. Semua kata yang bisa bertanwin dia isim. Ya. Semua kata yang bisa bertanwin dia isim. Tapi tidak semua kata yang tidak bertanwin bukan isim. Paham maksudnya? Ana ulangi. Semua kata seperti nama ya Ustaz ya. Seperti nama Fatimah kan dia nggak tanwin misalkan ya. Tapi dia isim. Ya, Naam. Dia dapat tanwin. Naam gitu. Jadi kalimatnya semua kata yang memiliki atau menerima tanwin, fathatain, dhammatain, kasratain, dia isim, sudah pasti isim gitu ya. Ya. Tapi tidak semua kata yang tidak menerima tanwin bukan isim, bisa jadi isim. Gitu. Itu kalimatnya. Hanya nama perempuan. Enggak, nama Hamzah laki-laki. Dia tidak tanwin, tapi, Hamzah tuh. Pada dasarnya nama aja ya Ustaz ya. Nama itu termasuk ke isim nanti. Lazimnya gitu ya Ustaz ya. Nama aja ya. Nama. Kebanyakan nama dan nanti ada juga masuk ke nama sama. Nama cuman ada jama. Tapi masuk ke nama juga sama. Seperti jama misalkan masabih kayak gitu. Masabih, masajid, dia nggak menerima tanwin. Masuk isim juga. Nah, ntar masuk ke isim. Nah. Baik Ustaz. Baik, saya teruskan dulu. Berarti paham ya nomor 1 dan nomor 2. Intinya kalau nomor 2 ini kalau ada kata bertanwin dia isim. Itu aja. Kalau ada kata bertanwin menerima harakat tanwin dia isim, itu saja. Yang ketiga an-nida. An-nida artinya panggilan. An-nida artinya panggilan. Di buku mukhtaratnya nomor 3. Nomor 3 ya. Jadi kalau ada kata didahului dengan huruf nida, ya, di sini huruf nida itu ya. Nah, ya. Ya. Kalau ada kata didahului dengan huruf ya nida, ya yang menunjukkan panggilan, maka kata setelahnya, setelah nida itu adalah isim. Seperti contohnya misalkan ya Adamu. Ya Adamu, ya Maryamu, ya Jibalu. Ini semuanya isim. Jadi kata yang didahului oleh huruf nida dia termasuk ke isim. Ini tanda yang ketiga. Paham? Paham ya, insyaallah. Terus selanjutnya apa? Dukhulu Dukhul alif lam. Maksudnya dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam mukhtarat
nomor 2, halaman 3. Dukhulu alif lam artinya menerima alif lam atau dimasuki alif lam. Contohnya Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah, Alhamdu, Al-Alamin. Nah, itu berarti Alhamdu, Al-Alamin termasuk ke isim. Allah, dia isim. Ya. Ar-Rahim, isim. Waladdallin, ad-dallin, itu juga isim. Intinya kalau ada kata yang ada alif lamnya, dia isim. Gitu. Paham sampai nomor 4? Tanda-tanda isim? Baik samsiah ataupun qamariyah. Alif lam samsiah ataupun qamariyah. Intinya al aja ya, al, baik itu hurufnya samsiah ataupun qamariyah, kalau dimasuki al dia isim. Naam. Naam. Ada yang bertanya? Paham? Oke, kalau paham kita teruskan. Nomor 5. Terakhir, tanda-tanda isim nomor 5. Al-isnadu ilai. Nah, ini perhatikan di sini, mungkin ini agak jarang membahas ini ya. Di buku Mukhtarat nggak ada bahasannya sini. Nomor 5, al-isnadu ilai. Yang dimaksud dengan al-isnadu ilai adalah al-haditsu anhu. Al-haditsu anhu artinya yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Ini perhatikan, ini agak sedikit harus dipahami nih. Yang dibicarakan. Ini harus paham maknanya ya. Ini harus paham maknanya. Ini al-isnadu ilai atau al-haditsu anhu. Ini yang dibicarakan. Baik. Perhatikan contohnya. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Artinya berdiri Zaid. Artinya berdiri Zaid atau Zaid berdiri. Nah, kalau di sini kita bisa lihat Zaid ini tanda isimnya dengan tanda nomor 2, yaitu tanwin. Zaid sudah tanwin. Nah, itu ya. Itu salah satunya. Dan bisa yang kedua dengan isnad ilai. Di sini tandanya yaitu qoma Zaidun, artinya Zaid berdiri. Kalau kita tanya siapa yang berdiri? Nah, berarti pembicaraan ini tentang yang berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Oh, Zaid berarti isim. Nah, gitu ya. Berarti Zaid di sini tandanya ada 2. Yang pertama tanwin, ya. Yang kedua al-haditsu anhu, yang dibicarakan. Ini insyaallah gampang yang ini ya. Kita katakan tanwin aja sudah cukup. Kemudian yang kedua Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Ini dua-duanya isim ya. Ini dua-duanya isim sebenarnya. Jadi Muhammad isim, mujtahid isim. Kalau kita lihat tandanya nomor 2, gitu ya. Kalau kita lihat tandanya nomor 2. Tapi kalau kita lihat tandanya nomor 5 ini, al-isnadu ilai yang dibicarakan. Coba kalau kita tanya, Muhammadun mujtahidun, Muhammad bersungguh-sungguh. Ketika ditanya siapa yang bersungguh-sungguh, maka jawabannya apa? Muhammad. Nah, berarti kalau dilihat dari nomor 5, ciri nomor 5, yang isim itu Muhammad saja. Maksudnya apa? Maksudnya bukan mujtahid, bukan isim. Bukan. Dia isim juga sama, tapi tandanya adalah at-tanwin kalau mujtahid. Tapi Muhammad di sini memiliki 2 tanda, yaitu yang pertama tanwin, yang kedua al-haditsu anhu. Naam, itu. Sekarang yang ini nih. Ini yang agak susah mungkin. Nggak ada tanda yang lain. Jalasta. Apa artinya jalasta? Kamu duduk. Kamu duduk. Ya. Teb, kalau ditanya, siapa yang duduk? Kamu. Kamu. Teb, yang menunjukkan kamunya mana? Ta. Ini perhatikan, ini agak susah ini ya. Yang menunjukkan kamunya adalah ta. Maka ta ini termasuk ke isim. Nah. Ini mungkin yang agak susah. Ya. Jadi jalasta artinya kamu duduk. Sekarang kita bertanya lagi. Siapa yang duduk? Kamu. Mana yang menunjukkan kamunya? Ta. Gitu ya. Ta. Dari domir anta. Anta jalasta. Ta. Oh, berarti ta ini termasuk isim. Gitu. Nah,
Ta ini termasuk isim. Paham ini? Ini nggak ada tanda yang lain ya. Jer bukan. Tanwin nggak ada. Nida tidak. Alif lam nggak ada. Jadi tandanya ini. Al-isnadu ilai. Al-haditsu anhu. Khusus ini. Satu lagi contohnya. Hadara man uhibbuhu. Hadara man uhibbuhu. Hadir siapa yang aku sukai. Hadir siapa yang aku sukai. Atau hadir orang yang aku sukai. Hadir orang yang aku sukai. Taib. Kira-kira pembicaraan di sini, siapa yang hadir? Berarti jawabannya apa? Man. Yang aku sukai gitu kan? Iya. Bukan yang aku sukai. Yang aku sukai maksudnya siapa? Nya gitu ya. Taib. Ini, nah, jadi pembahasan ini harus benar-benar paham kalimatnya, maknanya ya. Jadi misalkan gini, hadara artinya hadir, man artinya orang atau siapa. Uhibbuhu, uhibbu artinya saya suka. Hu Dia. yang disukainya, gitu ya. Iya, dia gitu. Dia yang disukainya. Maka pembicaraan di sini yaitu tentang ini, hu ini. Berarti hu ini isim. Isim ya. Nah, gitu. Disebutnya dengan isim domir nanti ya. Nanti itu pembahasannya nanti. Sekarang hu itu berarti termasuk ke isim. Nah, dan ini banyak ya turunannya, tidak hanya hu. Jadi bisa kita ganti domirnya hadara man uhibbuhu, hadara man uhibbuha, hadara man uhibbuka misalkan ya. Atau hadara man uhibbuki misalkan. Gitu bisa nggak ya? Kayak gitu. Yang saya cintai kamu gitu ya. Nggak mungkin. Agak susah kalimatnya. Taib. Berarti hu di sini dia termasuk ke isim. Nah, ini agak susah yang contoh nomor 3 dan nomor 4 ini agak susah, harus dipahami maknanya ya, ini. Tapi kalau yang nomor 1 dan 2 mungkin kita bisa lihat tanda isimnya itu dengan tanwin. Zaidun memiliki tanwin, dia isim. Muhammad tanwin isim. Mujtahidun tanwin isim. Tapi kalau jalasta dan uhibbuhu ini tidak ada tanda-tanda sebelumnya yang 4 ini. Itu yang ada hanya al-isnadu ilaihi atau al-haditsu anhu. Silakan di sini ada pertanyaan? Tanda-tanda isim. Tidak ada? Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Nanti insyaallah naik kirim PDF-nya di akhir ya. Kalau mafhum kita teruskan. Ini yang pertama isim ya. Yang pertama isim dan ini tanda-tandanya. Jadi kalau ada kata memiliki tanda atau salah satu tanda ini salah satu ya. Salah satu, enggak mesti dua-duanya. Jadi ada satu tanda ini dia sudah termasuk ke isim. Gitu. Yang kedua fi'il, al-fi'lu. Fi'il atau al-fi'lu. Kalau ini kita udah tahu mungkin ya. Sebelumnya kita sudah belajar shorof. Fi'il itu ada 3. Ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Macam-macam fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi yang pertama. Kita sudah tahu ya, fi'il madi itu yang menunjukkan waktu lampau, telah itu artinya. Ini fi'il madi. Jadi fi'il madi ini kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Contohnya misalkan kataba, artinya telah menulis. Fahima, sudah paham. Kharaja, sudah keluar. Gitu ya. Tandanya apa ini? Tanda fi'il madi ini, tandanya bisa menerima ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah artinya ta, huruf ta. Ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. Ya, tak menunjukkan perempuan. Sakinah sukun. Nah, ini jadi taknya ta yang ta'nis sukun. Sakinah artinya sukun. Contohnya kataba bisa enggak ditambah dengan ta'nis ini? Katabat misalkan. Oh, bisa. Berarti dia termasuk ke fi'il madi. Fahima menjadi fahimat. Nah, bisa. Ini tulisannya salah ya. Ini harusnya fa-nya nyambung. Fa-nya nyambung. Kita benarkan. Ini fa-nya nyambung. Nah.
fahimat. Nah, fahimat. Dah. Fahimat artinya telah paham. Yang ketiga, kharajat. Ya, kharajat dia juga bisa menerima ta ta'nis sakinah, ta sukun yang menunjukkan muannas. Berarti ini termasuk ke fi'il madi. Ya. Nah, fi'il madi ini kita tidak terlalu mendetail ya, karena kita sudah belajar di sorof ini, yang kayak begini. Yang kedua, fi'il mudhari. Nah, ta'anis itu domir bukan? Nah, domir. Nah, domirnya, domir muannas. Seterusnya fi'il mudhari. Al-mudhari, fi'il mudhari, fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Sedang atau akan. Kita sudah tahu ya di sorof itu. Pelajaran sorof fi'il mudhari yaitu akan atau sedang. Sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Ini adanya di fi'il mudhari. Kalau fi'il madi tadi telah pas lampau. Kalau fi'il mudhari sedang dan akan. Contohnya yaktubu, yafhamu, yakhruju. Yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Yafhamu sedang atau akan paham. Yakhruju sedang atau akan keluar. Tandanya bisa didahului dengan lam, sin, saufa. Sin ini maksudnya huruf sa ya, sa gitu aja. Sin ini maksudnya huruf sa gitu. Kalau disebutkan sin maksudnya adalah sin berharokat fathah. Jadi sa. Singkatan dari saufa. Kalau bisa didahului ini, berarti dia termasuk ke fi'il mudhari. Contohnya, yaktubu, jadi yaktubu, dimasuki lam menjadi lam yaktub. Ini sahih, benar. Lam yaktub, gitu ya. Yaktub berarti dia fi'il mudhari. Kemudian yafhamu, yafhamu dimasuki huruf sin, sa menjadi sayafhamu. Oh, bisa dimasuki sa, maka dia termasuk ke fi'il mudhari. Yakhruju misalkan pakai saufa, saufa yakhruju akan keluar. Oh, berarti saufa yakhruju, yakhruju ini masuk ke fi'il mudhari. Ini mungkin pembahasannya, ini singkat saja ya. Fi'il mudhari lebih detailnya kita di sorof insyaallah. Kemudian amr. Amr artinya perintah. Yang ketiga amr, fi'il amr. Artinya perintah. Itu waktunya yaitu setelah berbicara. Waktunya setelah berbicara, meminta pekerjaan, meminta dikerjakan setelah berbicara. Artinya berarti akan gitu ya. Kayak fi'il mudhari. Contohnya uktub, artinya kerjakanlah gitu ya. Nah, setelah berbicara langsung kita nyuruh kerjain. Itu amr. Ifham, fahamilah. Ukhruj, keluarlah. Itu amr. Jadi perintah. Tandanya yang pertama menunjukkan permintaan. Nah, ya. Uktub, ifham, ukhruj itu menunjukkan permintaan. Jadi kerjakanlah, pahamilah, kemudian keluarlah. Permintaan meminta untuk menulis, minta untuk paham, meminta untuk keluar. Yang kedua, menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini ya yang menunjukkan untuk anti, ya, domir anti. Kita sudah belajar di fi'il amr. Fi'il amr kalau uktub untuk anta, kalau untuk anti uktubi. Nah, ini uktubi ya ini uktubi ini disebutnya dengan ya mukhatabah. Ya. Ya mukhatabah apa maksudnya? Ya yang ditunjukkan kepada orang kedua anti gitu. Uktubi. Jadi kalau uktub tulislah anta untuk kamu, kalau uktubi tulislah anti untuk kamu perempuan. Ifham untuk anta, ifhami untuk anti. Ukhruj untuk anta, ukhruji untuk anti. Ini sudah kita di fi'il amr ya, di sorof ini. Ini semuanya di pelajarannya sorof sebenarnya. Karena pembahasannya itu fi'il kata kerja. Berarti macam-macam fi'il ada 3. Ada fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, ada fi'il amr. Oke, silakan ada pertanyaan? Sampai sini isim dan fi'il. Paham? Insyaallah paham ya. Oke, kalau paham kita teruskan. Yang ketiga, poin yang ketiga, al-harf.
al-harf. Nah, ini yang dimaksud dengan harf tadi ya, huruf. Yang dimaksud dengan harfun itu bukan huruf hijaiyah. Jadi bukan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan huruf adalah huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Maksudnya huruf yang memiliki makna ini ya. Iya, huruf yang memiliki makna. Jadi bukan huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, bukan. Ini macam-macam hurufnya. Macam-macam hurufnya. Yang pertama ada huruf jar. Ya, yang pertama ada huruf jar. Ini banyak sekali nih huruf jarnya. Jadi huruf itu tidak hanya huruf jar ya, banyak. Ada huruf ataf, huruf nasab, huruf jazm, huruf nasikhah, huruf masdariyah. Masya Allah, banyak banget. Berarti ini huruful jar. Ini ada min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li, wa, al-qasam. Maksudnya waw sumpah ya. Ta al-qasam, tak sumpah. Hatta, mud, mundu, khola, ada, hasya. Ini huruf jar. Ini huruf jar. Di Mukhtarat itu kalau nggak salah ada halaman berapa? Ada di buku Mukhtarat ya, huruf-huruf ini, huruf jar. Di halaman 104 itu huruf jar. Ini yang pertama berarti huruf jar ya, huruful jar, huruful jar. Ini huruf-huruf jar. Yang kedua, huruful ataf. Nah, jadi huruful ataf itu bukan hanya waw yang kita kenal cuman waw doang ya. Ini banyak nih. Jadi al-wawu, al-fa. Kalau disebutkan al-wawu berarti huruf wa gitu ya. Itu maksudnya. Al-fa berarti huruf fa. Fa berharakat fathah. Fa itu maksudnya. Al-wawu maksudnya huruf wa. Al-fa, al-fa'u berarti huruf fa. Kemudian summa, au, am, bal, la, hatta, kemudian lakin ya. Ini huruf ataf, huruful ataf. Yang ketiga hurufun nasab, huruf yang menasabkan. Huruf yang menasabkan. Huruf ataf artinya huruf sambung ya, kata sambung, huruf sambung. Jadi dan, maka, kemudian, atau gitu. Tetapi itu maksudnya huruf ataf. Hurufun nasab itu huruf-huruf yang menasabkan. Huruf-huruf yang menasabkan. Yaitu an, lan, kai, idan. An, lan, kai, idan. Kemudian yang keempat, huruful jazm. Huruful jazm ini ada lam, lamma, lamul amr, la an-nahiyah. Dan ini kalau nggak salah ini, mungkin Anda nulisnya sebagian ini, masih ada lagi kalau nggak salah. Jadi huruful jazm di sini ada yang menjazmkan satu kata kerja, ada yang menjazmkan dua kata kerja. Dan itu pembahasannya nanti insya Allah ya. Ini lebih lengkapnya nanti insya Allah. Ini huruful jazm. Ini saja mungkin lam, lamma, lamul amr, lam amr ya, lam perintah, lamun nahyah, la nahyah, itu la larangan, la yang menunjukkan larangan. Ini disebut dengan huruful jazm, huruf-huruf yang menjazmkan. Dan ini ada yang lainnya ya, tidak hanya ini. Jadi huruful jazm dibagi dua, ada huruf jazm yang menjazmkan satu kata kerja dan huruful jazm yang menjazmkan dua kata kerja. Itu. Jadi ada yang lainnya kalau nggak salah. Nomor 5, hurufun nasikhah. Hurufun nasikhah contohnya inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini akan dibahas di kelas nahwu lanjutan nanti insyaallah ya. Jadi setelah ini kemudian ada bagian 2-nya di bagian 3. Di bagian 3 ini. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini di bagian 3 pembahasannya. Pembahasan detailnya. Kemudian al-huruful masdariyah. Al-huruful masdariyah itu an, anna, ma, kai, lau. Ini huruful masdariyah disebutnya dengan huruf al-masdariyah. Ini sangat penting sekali ya. Kalau mau belajar i'rab ini penting sekali menghafal-hafal huruf ini. Jadi an misalkan huruf apa? Huruf masdariyah ya gitu. Kemudian anna huruful apa? Huruful nasikhah, huruful masdariyah ya gitu. Ini disebut dua-duanya. Minta minum dong. Kemudian yang ketujuh, nah, hurufun nida. Hurufun nida. Nah, jadi hurufun nida tidak hanya satu ya, banyak. Ada ya, ada aya, ada haya, ada ai, ada hamzah, ada wa. Cara penggunaannya yang lainnya Anda belum tahu ya.
Yang sering kita dengar itu ya. Ya, itu yang sering kita dengar. Haya, 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 haya. Haya, haya, itu haya itu ya. Itu mengajak buat. Kalau ana belum tahu cara contohnya. Contohnya belum tahu. Ini huruf nida, huruf untuk panggilan ya. Huruf untuk panggilan. Kemudian 8 huruful jawab. Huruful jawab artinya huruf-huruf untuk menjawab, yaitu na'am, ajal, bala, la. Ya. Na'am artinya iya, ajal sama artinya na'am ya, kayak na'am, ajal iya. Bala juga sama na'am, cuman bentuk pertanyaannya yang berbeda. Kemudian la artinya tidak. Kebalikan dari na'am. Kemudian ada harfal istifham. Harfal istifham artinya dua huruf pertanyaan, yaitu hal hamzah. Al hamzah maksudnya a gitu ya. Al hamzah kalau disebutkan hamzah berarti a, huruf hamzah. Kemudian hal. Ini hal. Dan mungkin nggak ada ini ya, nggak cuman dua ini, yang lainnya juga. Huruf istifham kalau nggak salah banyak. Taib. Ini mungkin huruf-hurufnya sampai sini. Jadi yang pembahasan pertama kita selesai ini. Al-kalimat kita selesai. Al-kalimat terdiri dari 3 unsur, isim, fi'il, dan al-harf. Isim, kita tanda-tanda isim tadi sudah. Fi'il, tanda-tanda fi'ilnya sudah. Dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan hurufnya juga sudah, barusan. Itu huruf-huruf yang dimaksud dengan huruf adalah huruf yang memiliki makna. Ini tandanya nih. Tandanya tidak menerima tanda yang terdapat pada isim dan fi'il. Jadi huruf ini tidak ada tanda pada isim dan tidak ada tanda pada fi'il, berarti dia disebut dengan huruf gitu ya. Disebut dengan huruf. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Mungkin bisa ditulis artinya, Ustaz. Saya lihat tadi huruf yang kata sambung yang mana nomor 2 atau nomor 3 itu. Oh, ini. Ya. Arti-arti huruful jar artinya huruf yang menjerkan ya. Huruful jar huruf yang menjerkan. Huruful atop kata sambung gitu. Kalau bahasa Indonesianya kata sambung artinya dan yang kayak gitu. Maka kemudian itu. Hurufun nasab huruf-huruf yang menasabkan. Nah, huruf-huruf yang menasabkan fiil atau isim. Huruful jazm huruf-huruf yang menjazmkan fi'il. Ingat ya, jazm itu yang ada hanya di fi'il. Jadi huruf jazm, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il. Kemudian hurufun nasikhah. Hurufun nasikhah Anda belum tahu ini maksudnya gimana. Yang nasikhah artinya menghilangkan gitu ya. Tapi penggunaan tapi tidak menghilangkan. Seperti inna nanti kata kerjanya itu mansub, kemudian marfu. Gitu ya. Mansub, marfu. Tapi kalau kita lihat artinya di sini hurufun nasikhah artinya huruf yang menghilangkan. Nasikh, menghapus gitu ya. Huruful yang menghapus. Mungkin yang dimaksud dengan menghapus mungkin dari tadinya marfu menjadi fathah misalkan. Ini penggunaan nanti ya. Nanti penggunaan supaya lebih jelasnya nanti ini penggunaan. Tapi kalau artinya saja hurufun nasikhah itu huruf yang menghapus atau menghilangkan. Nasikh. Kemudian huruful masdariyah. Huruful masdariyah ini secara artinya huruf ini ketika digabung dengan fi'il mudhari misalkan ya. Ketika digabung dengan fi'il mudhari maka artinya sama dengan masdar. Bingung kan kita kalau gini. Contohnya misalkan contoh aja ya. Ini kalau kayak gini bingung nih. Makanya nama-nama huruf ini sebenarnya namanya ini bingung kalau dipahami dengan kalimatnya. Contohnya misalkan ya. An yakhruja. Nah, an yakhruja ini ada an nih. An, kemudian fi'il mudhari'nya yakhruja. An yakhruja yakhruja. Artinya sama dengan khuruj. Sama dengan khuruj, masdar. Maka disebut dengan masdariyah gitu ya. Jadi huruful masdariyah itu mungkin maksudnya. Jadi an plus fi'il mudhari' atau nanti ada yang lainnya ya, tidak hanya an ini. An plus fi'il mudhari', jadi an yakhruja itu sama dengan masdar. Jadi an yakhruja sama dengan khuruj. Maka disebut dengan huruful masdariyah. Paham nggak kalau sampai situ? Bingung ya? Kalau belum belajar ini bingung itu pasti.
Baik, kita terjemahkan ininya aja. Jadi huruful masdariyah artinya huruf-huruf masdariyah itu saja, ya. Nanti penggunaannya nanti dibahas di kelas selanjutnya, di pembahasannya. Hurufun nida artinya huruf-huruf panggilan, itu saja. Huruful jawab artinya huruf-huruf untuk menjawab. Harfal istifham artinya 2 huruf pertanyaan. Cukup itu saja dulu. Nanti misalkan kenapa nih disebut huruf nasikhah, kenapa disebut huruf masdariyah, kenapa disebut huruful jazm, kenapa disebut huruf nasab. Nah, ini nanti insya Allah pembahasannya di waktunya. Salah satu contohnya misalkan hurufun nasab, kenapa disebut hurufun nasab? Karena huruf-huruf ini menasabkan fi'il mudhari atau menasabkan isim misalkan. Dan sekarang misalkan kenapa ini disebut dengan huruful jar? Karena huruf-huruf ini menjerkan isim. Contohnya, misalkan marartu bi Muhammadin. Nah, kenapa Muhammadin? Karena ada bi. Nah, ini bi huruf jar dia. Nah, kenapa disebut huruf jar? Karena dia menjerkan isim setelahnya. Muhammad tadinya Muhammadun, datang bi menjadi bi Muhammadin. Paham? Itu alasannya ya. Alasannya itu nanti insya Allah di pembahasannya di waktunya ya, di waktunya. Karena kalau pembahasan sekarang mungkin agak bingung. Itu paham? Ada pertanyaan silahkan. Paham insya Allah? Itu harus dihafal ya Ustaz? Naam, harus dihafal. Berarti harus banyak latihan ini supaya hafal. Makanya ini kenapa dipermudah ini supaya supaya hafal ya, supaya hafal. Dan ini nggak semuanya kalau nggak salah. Yang ana tahu seperti huruful jazm ini ada yang lainnya. Ada yang menjazmkan 2 kata kerja. Intinya apa? Intinya di sini kita tahu salah satu huruf jar itu ini, salah satu huruf ataf itu ini. Nah, gitu aja dulu. Permulaan ya. Makanya diberikan judul nih bagian 1. Untuk pemahaman saja. Pembukaan sebenarnya itu. Oke. Ada pertanyaan silakan. Sini. Di tanda-tanda isim, kemudian tanda-tanda fiil dan tanda-tanda huruf. Macam-macam huruf. Ustaz. Nah. Maaf Ustaz. Nah. Kalau isim itu menunjukkan kata keterangan jumlah ya Ustaz. Kalau fiil itu kata keterangan waktu ya. Iya, betul. Waktu ya. Kalau isim menunjukkan jumlah ya. Nah. Ada lagi? Jadi kalau fiil kalau berkaitan dengan waktu itu masuknya ke fiil. Ya, seperti tadi fiil madi, fiil mudhari, ya. Kemudian fiil amar. Dan isim juga tidak hanya kata keterangan waktu ya, ada yang lainnya. Selain kata keterangan tempat, gitu. Itu isim. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Paham ini? Mau kita teruskan? Sebenarnya ini materi doang ya. Ini materi doang. Semuanya materi doang ini. Jadi kita harus tahu aja intinya gitu. Coba kita teruskan sedikit lagi, nggak masalah ya. Sesampainya. Al-mabni. Nah sekarang al-mabni. Tadi al-kalimat ya. Tadi al-kalimat yang pertama. Pembahasan pertama al-kalimat. Kalimat itu artinya kata yang terdiri dari 3 unsur, ya, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang al-mabni. Al-mabni artinya kata yang hanya memiliki 1 bentuk. Ya, kata yang hanya memiliki 1 bentuk, tidak berubah-ubah dia. Tidak berubah-ubah itu disebut dengan mabni. Kalau kita sebut dengan paten gitu ya. Paten. Ini juga sama, mabninya ada di huruf, ya. Al-mabni ini ada huruf, ada asma, ada al-af'al. Jadi yang mabni ini bisa terjadi di huruf, yang kedua bisa terjadi di al-asma, isim ya. Yang ketiga di al-af'al, fi'il, sama kayak tadi ya, yaitu huruf, isim, af'al gitu, sama. Kita lihat yang pertama. Yang pertama huruf, mabni huruf.
Huruf semuanya mabni, hanya memiliki satu bentuk harokat. Nah ini, ingat ya. Huruf semuanya mabni. Jadi maksudnya mabni apa? Kalau huruf jar min saja, nggak akan berubah-ubah. Ila saja, an saja, ala saja, fi saja. Semuanya, semua huruf itu mabni. Jadi hanya memiliki satu harokat. Kalau min saja, ila saja, waw wa saja, an saja. Ingat itu ya. Berarti yang pertama, huruf selalu mabni, semuanya, tanpa terkecuali. Paham? Ini huruf-huruf yang tadi ya, huruf-huruf yang tadi ini, huruf jar, huruf ataf, huruf nasab, semuanya itu mabni. Paham tidak? Ada pertanyaan? Paham, Ustaz. Paham ya? Paham, insyaallah. Artinya nggak mungkin berganti itunya ya. Tidak berganti harokatnya. Naam. Tidak berganti harokatnya. Kalau min saja itu. Kalau ila saja. Seperti itu. An saja. Ala saja. Udah gitu. Fi saja. Nggak akan berubah. Gitu. Ini berarti di huruf. Semuanya huruf mabni. Artinya apa? Huruf hanya memiliki satu bentuk. Baik. Yang kedua ini ada uraiannya. Pada isim. Ya. Isim asalnya adalah mu'rab. Isim, al-asl isim adalah mu'rab ini. Al-asl isim adalah mu'rab. Maksudnya apa? Asalnya isim itu dia harokatnya berubah-ubah, gitu ya. Asalnya isim itu dia harokatnya berubah-ubah. Cuman ada isim yang tidak berubah-ubah, artinya isim yang mabni. Apa saja ini? Isim-isim yang mabni. Ini. 1. Domir. 1. Domir. Domir semuanya mabni. Nah, jadi domir semuanya mabni. Baik itu munfasilah maupun muttasilah. Baik itu domirnya yang terpisah atau domir yang muttasilah nyambung. Contohnya, ana nggak akan berubah, seperti itu saja. Nggak akan ada anu, ani, misalkan. Nggak ada. Ana saja. Nahnu saja. Antum saja. Hiya saja. Ini disebut dengan domir munfasilah, domir yang terpisah. Itu, domir munfasilah itu huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu. Itu ya. Itu tidak akan berubah-ubah bentuknya. Huwa, hiya, huma, gitu. Kemudian domir muttasilah fahim tu, ini domirnya ujungnya tu, ini disebut dengan domir muttasilah. Ini dia mabni. Fahim tu, fahimta, fahimti. Kemudian misalkan kum ka, itu ya, kayak begitu. Itu domir juga sama. Dia mabni. Berarti intinya yang pertama di ad-domair, domir. Jadi domir semuanya mabni. Yang kedua, asmaul isyarah. Asmaul isyarah itu adalah nama isyarat. Contohnya misalkan hadza, hadhihi, jamaknya haula'i, tilka, tilka, dzalika. Tilka, dzalika. Ini semuanya mabni, kecuali yang menunjukkan dua orang. Hadani, hatani, ini dia mu'rab. Mu'rabnya masuk ke mutsanna. Jadi nanti bisa hadani atau hadaini, hatani atau hataini. Jadi kalau hadza, hadhihi, haula, tilka, ini berarti dia mabni. Mabni. Naam, tidak berubah-ubah. Yang ketiga, al-asmaul mausulah. Kata sambung. Ya, kalau kita sebutnya dengan kata sambung. Ya. Asma artinya isim. Al-mausulah artinya sambung. Jadi isim nyambung. Nggak cocok ya. Jadi kata sambung kalau kita sebutnya. Kata sambung apa maksudnya ini? Alladzi, allati, alladzina, allai, allai, dan allati. Ini jamak dari allati ya. Dari allati. Kalau alladzina ini jamak dari alladzi. Artinya yang. Artinya yang. Kemudian man dan ma. Ini juga al-asma al-mausulah, termasuk al-asma al-mausulah, dia mabni. Kecuali yang menunjukkan dua orang, alladzani, allatani, ini nanti bisa alladzaini atau allataini. Jadi untuk dua orang berarti mabni.
Kemudian asmaul istifham, kata tanya, gitu ya. Asmaul istifham artinya kata tanya. Contohnya misalkan man, ma, aina, mata, kaifa, kam, ini mabni. Jadi man nggak ada jadi min. Kalau min nanti berubah artinya ya. Man saja sukun ujungnya. Ma, aina, mata, kaifa, kam, ini mabni semuanya. Kecuali ayyu. Kalau ayyu ini tergantung kedudukan. Kalau dia marfu, ayyu. Kalau dia mansub, ayya. Kalau dia majrur, ayyi. Di ayyi ini dia mu'rab. Yang lainnya, man, ma, aina, mata, kaifa, kam, ini mabni. Kemudian asma'us syart. Asma'us syart, kata syarat. Ada nggak bahasa Indonesia kata syarat? Kalau kamu belajar, kamu sukses. Itu apa bahasa Indonesianya kayak gitu? Kalimat apa itu? Anda nggak tahu itu. Pernyataannya. Kalau pernyataan umum kan ya. Kalau pernyataan yang lain juga bisa disebut dengan pernyataan. Ya. Tapi ini, kalau kamu belajar, kamu sukses. Pernyataan, ya mungkin pernyataan. Anda nggak tahu. Itu intinya. Nah, nggak tahu. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi asmaul syarat itu seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Contohnya misalkan man yadrus yanjah, itu contohnya ya. Kemudian man, ma, aina, mata, ayyana, haitsu, ma, anna, ini termasuk ke asmaul syarat ya. Asmaul syarat itu kata syarat, ya. Kata syarat. Ini mabni, kecuali ayu tadi. Kecuali ayu juga termasuk ke asmaul syarat ya. Ayu tergantung kedudukannya dia, bisa ayu, ayya atau ayyi. Kemudian asmaul af'al. Asmaul af'al artinya nama yang fungsinya seperti fi'il. Apa artinya? Nama yang fungsinya seperti fi'il. Kita lihat contohnya nih, maksudnya gini. Hayhata dia bukan kata kerja, dia nama ya. Dia nama. Tapi fungsinya itu kayak kata kerja, artinya ba'uda. Ya, artinya ba'uda, jauh. Hayhata. Seperti syattan. Syattan dia nama. Ya. Artinya iftaraqa, terpisah. Ya. Terbelah gitu ya. Farq, iftaraqa. Syattan dia mabni. Jadi syattan dengan hayhata dia mabni. Jadi asmaul af'al artinya nama yang fungsinya kayak kata kerja. Apa nih, Pak? Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Dia nama, cuman kayak kata kerja. Fungsinya kayak kata kerja. Kelakuannya kayak kata kerja, kayak fi'il. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi syatan, hayhata, intinya gini aja. Hayhata dan syattani, ini dia mabni. Gitu. Mabni. Tidak berubah. Jadi hayhata aja. Nggak ada hayhatu, hayhati. Gitu. Itu maksudnya. Kemudian al-a'dadul muraqqabah. Al-a'dad muraqqabah artinya atau maksudnya yaitu adad dari 11 sampai 19. Dari 11 sampai 19 dua-duanya mabni, fathah. Kecuali 12. Kalau 12 isna asyarah ini bisa isnai, bisa ya. Atau isnatai asyrata. Ini mabni, ini mu'rab. Yang mabni 11, 13, 12 loncat ya. Jadi 11 sampai 19 kecuali 12 itu saja. Jadi ahada asyara, salasata asyara gitu ya. Tis'ata asyara, semuanya itu fathah, dua-duanya. Dua bagiannya fathah semuanya. Kecuali 12 isna asyara atau isnata asyrata. Sedikit lagi, nomor 8. Ba'da dzuruf. Ba'da dzuruf sebagian dzaraf. Sebagian kata keterangan. Al-ana, anifan, sama amsi ini yang mabni. Al-ana tetap al-ana. Anifan. Amsi. Dia mabni. Jadi yang ini, dorob itu hanya ini. Hanya 3 ini dia yang mabni. Kemudian yang terakhir, satu lagi. Al-a'lam al-makhtumah bil lafad waihi. Nama al-makhtumah yang diakhiri bil lafad dengan lafad
waihi. Ini kalau ada nama ujungnya waihi dia mabni. Contohnya sibawaihi, niftawaihi, niftawaihi, amrawaihi, kholawaihi. Ini dia kalau ada ujungnya waihi, sibawaihi misalkan, dan yang lainnya ini mabni, tidak berubah. Jadi hi aja, enggak ada sibawaihu, sibawaiha, enggak. Ini sibawaihi, niftawaihi, amrawaihi, kholawaihi. Cuman ini jarang ya kita gunakan. Kecuali sibawai misalnya ini. Sibawaihi. Taib. Berarti yang mabni pada isim ada 9 ini ya. Ada 9. Taib. Dan insyaallah seterusnya akan diteruskan pekan depannya pada fiil nanti. Berarti huruf dan isim sudah ya. Huruf dan isim mabninya sudah, tinggal fiil lagi, kata kerja. Taib. Sampai sini silakan ada pertanyaan. Ustaz. Nah. Afwan Ustaz. Nah. Karena belajar buku ini sama nggak dengan itu Ustaz? Atau malah bikin membingungkan? Taib. Kalau anak nggak ngambil dari buku itu ya, itu bagus juga, bukunya bagus, punya Ustadz Zakaria, bagus itu Al-Muyassar. Nah, silahkan mau dipelajari silahkan. Cuman anak nggak ngambil dari buku itu, anak ngambil dari buku Mukhtarat. Nah, itu bagus juga, sama saja. Jadi kalau misalkan dilihat dari ini tanda-tanda isim mabni misalkan apa saja ada juga di situ pembahasannya. Ada ya, sama sebenarnya. Iya. Di buku mana saja pembahasannya sama, cuman cara penyajiannya yang berbeda, itu saja. Bagus, itu juga bagus. Buku Al-Kafi misalkan ya tentang sorofnya, kemudian buku ini Al-Muyassar tentang nahunya, ya, itu bagus. Ya. Mereka menyusunnya sangat bagus sekali. Ya, cuman kalau anak nggak menggunakan itu, ini anak menggunakan yang lebih mudah, yaitu buku Mukhtarat. Kalau buku Mukhtarat itu ada bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab, keterangannya ada, penjelasannya maksudnya ada bahasa Indonesianya. Tapi kalau Al-Muyassar itu bahasa Arab semua. Ya, Ustaz. Nah, sama aja ya, pembahasannya sama. Misalnya, lihat aja, misalkan mabni pada isim apa saja ada di situ. Ada di situ insyaallah. Cuman cara penyajiannya saja yang berbeda. Ini juga ini Ana yang bikin sendiri ya. Maksudnya Ana yang susun sendiri. Jadi Ana ngambil sumbernya dari 3 buku, disusun seperti ini. Jadi setiap buku berbeda-beda cara penyajiannya. Kalau pembahasannya sama. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Tanya Ustaz. Nah. Yang al-a'lam makhtumah bilafaz itu artinya apa Ustaz? Al-a'lam artinya nama. Al-a'lam artinya nama, makhtumah artinya diakhiri. Al-a'lam artinya nama, al-makhtumah artinya diakhiri, bilafad dengan lafad waihi. Ya, jadi nama yang diakhiri dengan lafad waihi gitu. Nah, ada lagi silahkan. Ini kan penyampaiannya kilat Ustaz ya. Boleh dikatakan ini kerangka nahu, nanti di kelanjutannya detailnya atau gimana Ustaz? Diulang pelan-pelan sesuai detail masing-masing atau memang ada kelanjutannya langsung? Ada kelanjutannya. Setelah ini nanti kita masuk ke bagian kedua. Yang seperti ini misalkan ya. Man, ya nanti akan dibahas ini. Kemudian hada isim isyarat hadhihi, nanti akan dibahas detail. Ini di bagian ketiga nanti. Hada hadhihinya. Jadi ini bagian pertama ini hanya materi kata Ana juga ya. Ini hanya materi. Nah, jadi misalkan isim-isim mabni apa saja, itu saja yang kita pelajari. Oh, isim mabni itu hada, hadhihi, haula, tilka, ini termasuk isim isyarat. Dan ini yang lainnya gitu. Nanti di bagian kedua kita belajar tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya misalkan ujungnya apa nih? Ujungnya dhamma, fathah atau kasrah. Di bagian ketiga baru detailnya, sangat detail sekali. Jadi bagian ketiga itu memusingkan ya, memusingkan. Jadi harus benar-benar di bagian ketiga. Jadi bagian ketiga itu nanti kita akan belajar misalkan isim yang marfu apa saja. Semuanya disebutkan. Kurang lebih ada 12 atau 14 ya, yang marfu. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Kemudian tadi misalkan ada isim inna, kemudian isim kana dan khabarnya. Kemudian yang pembahasan berikutnya mansubat, isim-isimnya mansub apa saja.
banyak lagi. Maf'ulnya banyak sekali, gitu ya. Kemudian ada tamyiz, gitu. Kemudian yang terakhir ada al-majrurat, isim-isim yang dijarkan, isim-isim majrur. Salah satunya tadi mudhafun ilaih, dia majrur. Nanti itu di bagian ketiga. Kalau sekarang ini aja ya yang Anda kasih tahu, isim mabni itu apa saja sih? Udah cukup situ aja. Kemudian fiil yang mabni itu apa saja sih? Kemudian huruf yang mabni itu apa saja sih? Kemudian tadi yang pertama, tanda-tanda isim apa? Kemudian tanda-tanda fiil apa? Kemudian seterusnya huruf, macam-macam huruf apa saja. Nah, itu. Udah itu aja. Kalau di sini. Karena ini sebenarnya pembukaan gitu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jadi yang mabni dibatasin yang tadi Ustaz ya. Yang selain itu asalnya isim mu'rab gitu ya. Nah, ya. Jadi asalnya misalkan isim mu'rab, kemudian kita cukup ingat yang dipelajari sekarang. Ya. Karena isim mu'rabnya nanti akan dipelajari di bagian kedua. Gitu. Nanti akan dipelajari di bagian kedua. Jadi ini misalkan nih, al-asal isim mu'rab. Asalnya itu isim mu'rab. Nah sekarang kita hanya menghafal isim yang mabni saja. Yang mu'rabnya nanti di bagian kedua. Yang mabni, isim mabni ini ada 9 macam. Cukup. Udah. Gitu saja. Paham? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ini materi ya, kita nggak akan lama insya Allah pembahasan ini, paling 3 kali pertemuan selesai. Nggak nyampe mungkin. Mungkin 1 kali pertemuan lagi nih ya. 1 kali pertemuan lagi selesai nih. Yaitu kita hanya membahas ini lagi, fiil. Fiilnya fiil madi, kemudian fiil mudhari' dan fiil amr. Itu bagaimana caranya, ini lebih detail lagi dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu membahas al-i'rab. Ada i'rab al-lafzi dan ada i'rab takdiri. Kenapa sih disebut lafzi? Kenapa takdiri? Ini hanya 1 slide, selesai. Insya Allah 1 kali pertemuan lagi ini selesai. Baru kita masuk ke bagian kedua. Insya Allah. Ini gak ada latihannya Ustaz. Kalau langsung cepet gini, ya cepet habis tapi juga lupa Ustaz. Nah, ini latihannya mungkin gini saja. Sebutkan isim yang mabni gitu sih. Waduh, harus apa latihan? Iya, cuman gitu doang latihannya. Jadi udah tinggal lihat aja sih, oh isim mabni ini aja, kayak gitu. Ini sebenarnya materi, ini tuh materi. Jadi membaca aja. Tapi kalau Mas Yusuf sama yang Mas Rosi kan udah paham. Maksudnya paham tulisannya. Tulisannya yang belum bisa. Time. Jadi intinya di sini itu kita hanya memahami materi saja, udah itu aja. Nanti yang lebih detailnya, yang lebih ditekankan itu di bagian kedua. Bagian kedua itu harus benar-benar ya, tanda-tanda i'rabnya misalkan apa saja. Itu yang benar-benar karena kepake semuanya. Kalau ini kita bisa lihat materinya ini ya kayak gini. Tapi kalau yang sana harus paham. Bagian 2 harus benar-benar paham kitanya. Kenapa nih doma? Kenapa nih fathah tandanya? Ya, seperti misalkan alhamdu, kenapa alhamdu domah? Lillahi, kenapa kasrah? Rabbi, kenapa kasrah? Al-alamina, kenapa bukan alamuna? Nah, itu di bagian kedua nanti. Gitu. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa di-share ya Ustaz? Nah, ini di-share insyaallah. Siapa kecuali Pak Yusuf. Udah pinter Pak Yusuf. Minimal buat dibaca-baca sampai dihafalkan, atau Ustaz dihafal ini misalnya. Ini sebenarnya kalau mau belajar ya gampang. Rangkumannya ini. Ya, kalau perlu tulis kertas terus nanti dibakar Ustaz ya, terus masukkan ke air gitu Ustaz ya. Kopi diminum ya. Ya, masukkan kopi langsung diminum, besoknya rumah sakit. Pak Ibn Rifa, ininya belum dibuka, mic-nya belum dibuka. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, Ustaz. Nah. Ya, Ustaz. 6. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup? Enggak ada, Ustaz. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, kalau gitu kita cukupkan untuk malam ini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi ke
pekan depan apa nih kita? Ke Baina Jadaik mungkin ya, Baina Jadaik. Nah, Nah, Apa Ustaz? Satu Ustaz. Nah. Kalau wazan untuk ini termasuk dalam 2 pertemuan ini nggak wazan karena kalau di buku Al-Muyassarnya ada wazannya kan? nah itu wazan masuknya ke sorof. Oh, ke sorof. Iya. Bukan di nahwunya. Nah, bukan di nahwu. Wazan itu maksudnya ke sorof. Ya. Iya. Nanti kita selang-seling. Nah. Itu saya. Itu di sorof itu. Itu di sorof pembahasannya. Nanti kita akan ini pelajari ya. Dan Ana lebih sarankan ya. Kalau mau belajar wazan cukup itu PDF Ana, cukup. PDF yang Ana kasih itu cukup. Iya. Mau dimanapun belajarnya, misalkan buku apapun, pasti kayak begitu. Nggak akan sama. Itu rangkuman sangat simpel sekali. Sangat mudah sekali, insya Allah. Ya. Bagusnya di print Ustaz ya. Naam, di print. Ya, makanya yang pertama itu print katanya aja ya. Yang pertama itu print. Kenapa? Karena tambahannya semuanya sama, ada di situ. Kayak gitu. Ajwan udah ngeprint banyak itu taruh di kamarnya Ustaz. Dindingnya itu berapa semua itu. Baik, berarti insya Allah kita akan selang-seling sekarang pelajarannya, yaitu Baina Jadaik, kemudian Nahwu dan Sorofnya, itu akan diselang-seling. Dan pekan depan insya Allah ke Baina Jadaik ya. Baina Jadaik, setelahnya Nahwu, setelahnya Sorof, kemudian Nahwu lagi. Gitu. Kak Ipen kemana-mana nggak kelihatan kemana? Iya, lagi sibuk terus Ustaz. Insya Allah, iya. Hari Rabu, pas Rabunya selalu nggak ada di rumah. Nah, labas. Kalau bisa, baiknya segera khatam Ustaz. Jadi saya pernah menamatkan baik Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau kita hanya mengartikan saja gampang sebenarnya. Bisa cepat kita Baina Jadaik ya. Tapi kan kita belajar Baina Jadaik tidak hanya mengartikan, tapi kita pahami bagaimana cara mengembangkannya atau cara mempraktekannya di sehari-hari kita. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Ana yang pengen yang seperti itu. Karena kalau kita hanya mengartikan atau memahami, misalkan ini artinya apa nih? Ana Pakistani, misalkan apa artinya? Itu gampang kalau kayak gitu. Tapi kalau kita memahami Pakistani kenapa nih kaidahnya jadi begini, ya. Kemudian kalau misalkan Indonesia jadi apa? Kan Indonesia nggak dipelajari di Baina Jadaik gitu. Bagaimana kalau Indonesia? Kemudian kalau perempuan bagaimana? Nanti kalau kita lebih detail lagi, untuk 2 orang bagaimana? Untuk 3 orang bagaimana? Nah, itu yang pentingnya seperti itu sebenarnya. Time cukup ya? Kalau santri bisa cepat. Nah. Ya kalau santri bisa cepat ya. Kalau santri bisa cepat, iya. Kalau santri bisa cepat. Kalau Ana dulu belajarnya Baina Jadaik buku 1 itu kalau sekarang 2 buku ya. Kalau sekarang 2 buku, itu cuma 3 bulan beres. Cuma 3 bulan. Iya, karena tiap hari itu 4 jam pelajarannya. Baina Jadaik terus. 4 jam ya. Jadi kita di semester pertama itu. Di semester pertama kan juga